Terus kemudian kapan dokter kira-kira seseorang yang mengalami ejakulasi dini itu harus konsultasi ke dokter? Apakah setiap kali dia berhubungan dia mengalami ejakulasi atau kalau cuma sekali dua kali mungkin nggak perlu dulu lah atau gimana dok? Jadi seorang yang mengalami retarded ya, bukan dini ya, retarded saya katakan kalau bahasa Indonesianya ejakulasi terhambat ya, ejakulasi terhambat. Nah jadi kapan dia harus konsultasi? Pada saat dia mulai mengalami hal ini. Artinya begitu dia mengalami ejakulasi yang terhambat, tidak bisa secara biasa, dia harus konsultasi. Karena nanti dokter akan menyarankan ada namanya seks terapi. Seks terapi yang tentunya istrinya yang kerjakan, ya kan? Nah, itu harus dievaluasi setiap minggu. Ya, sampai si prianya bisa melakukan ejakulasi secara normal di dalam vaginanya, dalam vagina istrinya. Jadi ternyata Mbak Ari, ternyata itu namanya evaluasi setiap minggu kita kerjakan. Ya, sampai si pria yang mengalami retarded ejakulasi atau ejakulasi terhambat ini akan dapat melakukan ejakulasi di dalam vagina istrinya. Demikian. Jadi kayak terapinya itu bisa dilakukan di rumah gitu ya dok? Yes. Sudah konsultasi dulu gitu ya dok ya? Ya, betul. Ya deh. Oke, berarti si pasangannya itu yang harus membantu ketika treatment itu berlangsung gitu ya dok? Ya, jadi kasus retarded ejakulasi ini, ya para pembaca Tribun dan Warta Kota juga harus tahu bahwa pada pria ada retarded ejakulasi, pada si wanita ada namanya vaginismus. Dua kondisi ini perlu support dari pasangan. Dua kondisi ini perlu support dari pasangan. Dan perlu seks terapi sehingga membutuhkan yang namanya kerjasama dari pasangannya. Demikian. Ya. Dok, itu retarded itu permanen nggak? Bisa permanen nggak terhadap pria misalnya tuh, atau hanya insidental aja gitu dok? Kalau dia tidak tertangani dengan baik, Kang, dia bisa permanen. Sama seperti vaginismus, ya. Saya hari ini ada dapati 2 case vaginismus, ya, yang semuanya akhirnya belum datang, cuman berkonsultasi aja Kang via WhatsApp gara-gara talk show kita ini tentang vaginismus. Tentang vaginismus ternyata itu kasusnya banyak loh. Dan itu ternyata belum ada kesepakatan dengan pasangannya. Nah, saya bingung kan. Nah, jadi kembali tadi pertanyaan Kang Cecep, bisa permanen nggak ini? Bisa Kang, kalau tidak tertangani dengan baik. Ya, waduh. Jadi ini agak mengkhawatirkan ya kalau misalnya kita menganggap remeh dan atau sepele ya terhadap retarded ini, kan berbahaya juga buat pria, terutama sih dampaknya bagi keturunan yang belum punya keturunan. Iya, betul Kang. Dia tidak akan bisa membuahi istrinya. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.